Ivan Gunawan. Desainer dan presenter kondang ini disebut sangat bangga dengan perjalanan karir April di A7 yang dinilainya penuh perjuangan dan inspiratif. Ivan Gunawan melihat April sebagai sosok muda yang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabarnya di malam hari ini? Ada yang baru ini teman-teman ya. Ada yang baru mengenai April yang kabarnya ini ya. Saya dapat informasi baru ini, kabarnya April mau diundang Ivan Gunawan. Wah, ini pasti berhubungan dengan itu tuh. Bagus ini, keren ini. Ada juga pendapat para warga netizen ya terkait tentang Dangdut Academy 7 di Indosiar yang katanya ada ini nih. Ada salah satu postingan dari ini siapa nih? Pokoknya seperti itu ya. Oke. Kita langsung saja cek videonya. GIF itu cuma strategi marketing dari Indosiar. Mereka tahu kalau orang Madura itu punya sifat tidak mau kalah. Jadi pihak Indosiar sengaja memberikan GIF palsu ke Tasya agar pendukung Valen terpancing untuk memberikan GIF yang lebih banyak ke Valen. Secara logika, mana mungkin ada orang yang memberikan uang sampai 80 juta The Sultan secara cuma-cuma hanya untuk mencantumkan nama tanpa membawa nama brand atau perusahaan yang mereka miliki. Itu sangat tidak masuk akal, kata Avan ini. Sebaliknya, para pendukung Valen yang memberikan The Sultan hampir semuanya menyantumkan nama brand atau produk mereka masing-masing. Gunanya jelas, yaitu agar brand atau perusahaan mereka itu semakin dikenal banyak orang. Oh, ya. Supaya brandnya dikenal banyak orang. Oke, kita lanjut. Contohnya seperti yang barusan terjadi. Setiap pendukung Valen memberikan The Boss sampai 8 kali. Terus pasti langsung disusul dengan munculnya The Sultan dari pihak Tasya. Intinya gitulah ya. Jadi ini banyak sekali dibahas oleh warga TikTok maupun warga Facebook dan juga di Instagram. Wah, pokoknya warga semua. Sekitar 3 kali dan akhirnya ini menarik untuk dibahas. Saya setuju dengan artikel tersebut. Karena memang ya itu pendukung Valen itu memang rata-rata memang mendukung itu hanya untuk brandnya semakin dikenal atau intinya usahanya semakin dikenal banyak orang. Itu memang, dan itu sah. Karena kenapa? Ini terkecuali Abah Her ya. Abah Her itu tidak butuh validasi. Abah Her keng lah kalau niat nolong lakar keng niat nolong Valen. Karena mungkin ada beberapa alasan. Artinya putra terbaik yang dimiliki Madura sekarang, apalagi berasal dari kota Pamekasan, gitu kan. Intinya dari Pulau Madura juga. Jadi mungkin Mbah Her juga antusias untuk mendukung. Kalau Mbah Her saya yakin tidak punya tujuan lain, tidak ingin cari nama atau segala macam, karena beliau tidak butuh. Strategi influencer mereka semua ini itu sah dan itu saling menguntungkan. Yang pertama, Valennya diuntungkan. Kan meskipun Valen mendapatkan 40%, tapi Valen juga dapatkan. Itu keuntungan. Keuntungan yang kedua, influencer ini kan mendapatkan feedback yang cukup menjanjikan dari Indosiar. Bayangkan, kalau kita menyewa iklan di Indosiar, biayanya mahal sekali kan. Jadi cukup dengan 11 juta, itu nama brand kita, nama usaha kita itu dikenal orang dan sangat efektif untuk menaikkan nama brand. 11 Influencer juta. itu tidak bodoh ternyata. Jadi mereka itu mengeluarkan uang 11 juta, cuman mereka itu sudah menghitung nanti akan baliknya itu berapa gitu. Jadi
Itu saling menguntungkan. Engkau kelah no di PC karena cak di PC pada nyumpeng. Keng berhubung lo di PC banyakan ke parlona daripada lo PC lo ke angku ya. Jadi hanya mendukung lewat menonton, ngirim gift yang sedikit yang tidak terbaca. Itu sebatas itu aja. Jadi saya juga termasuk dari golongan kalian yang mendukung Valen yang tidak bisa nyawer. Kalau kalian perhatikan, memang rata-rata dari Sultan-Sultan Tasya ini penyawernya itu memang tidak pernah membawa nama-nama brand. Terlebih lagi akunnya juga akun-akun Sultannya ini kan tidak ada foto profil atau biodata segala macam. Terus ada beberapa saya menemukan di kolom komentar ataupun live TikTok itu katanya sultannya ini tidak bisa dilacak segala macam. Ya. Jadi nama-nama sultannya Tasya ini aneh-aneh ternyata. Nicholas, Ida Laila, terus siapa? Sutarji. Yang intinya yang nggak familiar lah. Intinya mereka itu semuanya rahasia. Menjadi pertanyaan adalah apakah ini beneran disetting Indosiar atau tidak, gitu kan? Misalnya ini ya, misal dugaan dari statement ini itu misalnya benar, terus alasan apa yang membuat Indosiar itu harus menyeting virtual gift-nya Tasya? Jadi virtual gift-nya Valen ini nggak bakalan ada yang bisa ngejar kalau ini tidak disetting. Paham nggak? Jadi nanti dampaknya adalah yang terjadi ke Valen itu akan sama yang terjadi ke Tasya. Apa yang terjadi ke Tasya sekarang? Tasya dihujat meskipun itu bukan salahnya Tasya. Jadi Tasyanya yang diserang. Coba Anda bayangkan Valen ini tidak bisa dikejar. Apakah Valen tidak akan dihujat juga sama seluruh orang Indonesia? Jadi kalau misalnya sama Indosiar ini tidak disetting, itu akan berdampak ke acara tersebut. Jadi acara tersebut itu seakan-akan jomplang dan tidak menarik. Jadi bayangkan dari top 7 misalnya, itu full saweran punya Valen semua. Jadi orang itu tentunya bukan orang Madura, tapi intinya seluruh pecinta dangdut DA7 atau Dangdut Academy itu pasti akan menghujat Valen karena gift-nya yang tidak bisa dikejar. Jadi saya itu sempat mikir kalau ini memang settingan, nanti ujung-ujungnya itu Valen yang juara. Virtual gift goib itu hanya untuk mengimbangi gift-nya Valen agar acara tersebut tidak jomplang. Acara tersebut tetap menarik. Jadi intinya di situ ada gimmick yang disetting lah. Seperti itu. Setelah melihat hasil akhirnya, tadi Abahher itu kalau di total itu habis 700 kalau nggak 800 itu juta. Total ya, di Sultannya aja. Beda lagi sama catering Mekah itu ya, siapa? Lupa namanya. Mi ya. Siapa itu juga itu kalau gak ada dia kayaknya Valen itu akan kesusahan juga untuk nyentuh grand final karena kalau gak salah dia itu yang ngedukung dari awal ya katanya. Ternyata setelah hasil akhirnya tetap Tasya yang menang. Jadi opini saya, dugaan saya itu sedikit sangat-sangat berubah malahan. Jadi mungkin memang ada sultan beneran dari pihak Tasya. Yang ya itu tadi, ini ada hubungannya sama influencer tadi itu ya. Jadi kalau influencer pemula seperti kita semua lah yang nonton DA, yang ingin usahanya berkembang, nyawer ke Valen dan ingin brandnya terkenal, itu kan kita masih merintis nih, masih merintis. Memang butuh yang namanya iklan, butuh yang namanya sensasi, butuh yang namanya personal branding. Mungkin Sultannya Tasya ini sudah tidak butuh itu lagi. Jadi itu memang ada sultan beneran, cuman pakai akun yang akun-akun bodong, bukan akun bodong, pakai akun-akun baru, dibuat baru untuk nyawer, terus habis itu hilang atau enggak ganti nama atau enggak apa itulah segala macam caranya lah intinya itu. Kasih punya talent serta dia memiliki ketabahan hati yang luar biasa. Ketika berhadapan dengan Rhoma Irama, nah, kita coba dengerin dari Bapak ini ya. Ini selaku dari
warga ini teman-teman ya. Oke, kita dengerin. Dia mampu melontarkan diksi yang sangat di atas rata-rata. Sehingga dia mengatakan sampai titik ini ia bertumbuh dan berkembang di dunia dangdut itu berseirama dengan karya-karya Bang Haji Roma. Kemudian ketika ditanya persaingan nyanyi, dia mengatakan saingan terberat adalah di dalam dirinya sendiri. Jadi pertumbuhan kita ini ditentukan oleh karakter kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Jadi Dede April menurut saya kategori remaja jenius, di mana dia lahir dari masyarakat kampung di Cirebon, tetapi memiliki talent yang luar biasa, memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa, serta memiliki kesanggupan untuk tampil di depan ribuan orang, bahkan di depan kamera. Ini membutuhkan satu kesanggupan yang luar biasa. Jadi bagi kita sebagai orang dewasa, orang tua, maka mutiara-mutiara seperti Dede April ini harus kita jaga bersama. Karena ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi model bagi anak-anak remaja. Maka hal-hal yang positif di dalam realitas sosial kita, di dalam kehidupan masyarakat kita, ini perlu kita kawal bersama. Dede April, luar biasa. Mana suaranya? Oh iya. Itu tadi warganet yang lagi berkomentar tentang April ya. Oke, langsung saja kita coba yang satu ini. Ada Ivan Gunawan, teman. Hari ini saya ada di kota Anda. Cuma April dan Valen yang dilirik oleh TV sebelah. Apalagi April pemberitaannya. Nama April di A7 kembali menjadi perbincangan hangat di dunia hiburan dan media sosial. Kali ini bukan hanya soal popularitasnya yang terus menanjak, tetapi juga mengenai tarif endorse yang kini mencapai 75 juta rupiah untuk satu kali kerjasama dan angka 75 rupiah, 75 juta rupiah. Aping 75 juta, Arbil 70. Wah, apa ini ya? Wih, gokil banget ini. Ini pasti gokil ini. Oke, kita lanjut lagi. tersebut belum termasuk pajak. Kabar ini pun langsung menyita perhatian publik dan membuat banyak pihak terpukau dengan pencapaian April di A7. Tarif endorse sebesar itu tentu bukan tanpa alasan. Perjalanan karir April di A7 dikenal penuh proses dan konsistensi. April dapat endorse. Banyak banget ini ya. 75 juta. Sejak awal kemunculannya di panggung Dangdut Academy hingga kini, April terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia dikenal profesional, rendah hati, dan memiliki karakter kuat yang membuatnya dicintai banyak penggemar. Di media sosial, setiap unggahan April di A7 selalu ramai interaksi. Jumlah komentar, like, hingga share menunjukkan antusiasme luar biasa dari para penggemar. Hal inilah yang membuat banyak brand besar tertarik menjalin kerjasama. Tarif endorse 75 juta rupiah tersebut disebut berlaku untuk konten tertentu, baik foto maupun video promosi dengan konsep khusus. Menariknya, nominal ini belum termasuk pajak, sehingga nilai kerjasama bisa bertambah sesuai ketentuan. Kesuksesan April di A7 juga mendapat perhatian dari figur publik ternama. Salah satunya adalah Ivan Gunawan. Desainer dan presenter kondang ini disebut sangat bangga dengan perjalanan karir April di A7 yang dinilainya penuh perjuangan dan inspiratif. Ivan Gunawan melihat April sebagai sosok muda yang mampu menjaga sikap, konsisten berkarya, dan tidak cepat puas dengan pencapaian. Sebagai bentuk apresiasi dan kebanggaannya, Ivan Gunawan secara khusus mengundang April di A7 ke toko miliknya. Undangan tersebut menjadi simbol dukungan nyata terhadap pencapaian April di A7 yang kini berada di titik gemilang. Momen ini pun langsung mencuri perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Saat berada di toko Ivan Gunawan, suasana terlihat hangat dan penuh keakraban. Ivan Gunawan beberapa kali mengungkapkan rasa bangganya terhadap April di A7, mulai dari perjalanan awal karir hingga pencapaiannya saat ini, termasuk tarif endorse yang kini terbilang fantastis. Menurut Ivan, kesuksesan April di A7 adalah buah dari kerja keras, disiplin, dan konsistensi yang dijaga sejak awal.
Kabar mengenai tarif endorse April di A7 sebesar 75 juta rupiah belum pajak, serta undangan spesial dari Ivan Gunawan pun menuai beragam reaksi dari warganet. Dapat endorse 70 juta rupiah, teman-teman. Gimana kalau seandainya kamu yang dapat ya? Gimana seandainya kamu yang dapat 75 juta rupiah? Nah, gimana perasaanmu? Ya pasti perasaanmu seneng. Terus pasti mikir, buat beli ini, buat beli itu, pasti seperti itu ya. Bener nggak? Ya itulah tadi ya, si April yang di Akademi 7 Indosiar dapat endorse dari Ivan Gunawan 75 juta rupiah belum pajaknya. Berarti kan bisa jadi naik dari 75 misal ke 80 seperti itu. Bisa naik loh teman-teman ya. Demikian. Tapi ya April sekarang udah bener-bener berada di puncak ini ya. Dari yang dulunya ngamen di jalanan, kadang diantar ayahnya, kadang pas mau berangkat motornya mogok, terus ada seseorang yang ngasih oli buat motor, terus kesana kemari bawa speaker itu kan, bawa speaker kan untuk ngamennya, kan jelas capek. Dan akhirnya sekarang April sudah berada di puncak ya, di puncak kesuksesan. Wih, gokil pokoknya. Oke, terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat malam, beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.